Warahmatullahi wabarakatuh. Sematan pagi hari jumpa lagi dengan saya Hewan dan Kesehatan. Sedikit tutorial ini moga-moga bermanfaat. Bila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, share, subscribe, dan komen. Hanya ini yang bisa saya kasihkan kepada Anda semuanya. Moga bisa membantu dan meringankan bagi kita peternak kelinci yang pemula atau awal-awal seperti saya ini. Oke kawan, ini di sini ada 3 top rekomen bagi saya. Ini sudah saya lakukan dan sudah saya pernah kerjakan semuanya. Di antaranya yaitu yang pertama itu adalah konsentrat. Oke, ini konsentrat. Dan yang kedua ini ampas tahu kawan. Dan yang ketiga ini adalah hijauan. Nah, terserah. Kalau hijauan nih banyak sekali pilihannya. Ini ada rumput gerinting, ada campuran juga. Terus di belakangnya itu ada yang namanya daun asem-aseman. Tiada yang bisa mengalahkan daun ini. Di semasa saya ternak kelinci dari tahun berapa yo? Dari tahun insya Allah saya ternak kelinci dari tahun 2009 kalau enggak 2008. Karena di tempat saya itu banyak kayak gini. Namanya daun asem-aseman dari dulu kan di tempat saya emang basisnya jeruk. Jadi di pagar jeruk itu ditanamin kayak gini semuanya. Waktu dulu masih banyak pohon jeruk pakai pagar, saya pakai ini tanpa sentrat, tanpa ampas tahu, tanpa konsentrat dan tanpa ampas tahu. Ini udah cukup sekali, beranak lancar dan birahi pun lancar kayak gitu kawan. Dan yang satunya lagi ada rumput gajah. Tidak perlu lagi saya ulangin, rumput gajahnya yang seperti ini kawan. Ini rumput gajah. Kalau di tempat saya ini namanya rumput gajah jeprok atau rumput gajah untuk kambing atau sapi. Kalau kayak gini kelinci pun yang dimakan cuma ini loh, cecet. Nah segini aja. Ini nanti dibuang mau dia karena di sini nih manis dan apa namanya, mengandung air. Tapi dia kelinci nggak bakal mencret, biarpun Anda kasih kayak gini banyak, dia nggak bakal mencret. Oke, saya nggak membahas masalah rumput gajah ini. Saya akan membahas masalah ini konsentrat kawan. Oke, kita membandingkan antara dua ini konsentrat dan ampas tahu, satunya lagi hijauan. Nanti Anda yang pilih sendiri. Oke. Ini saya nggak pakai konsentrat yang khusus untuk kelinci, bukan. Ini konsentrat ini untuk sapi kawan. Ini konsentrat sapi dengan harganya murah. Konsentrat ini di pedagang eceran itu cuma 6.000. Nggak tahu di tempat panjenengan. Kalau di tempat saya 6.000. Oke, 6.000. Dengan uang 6.000 rupiah bisa dapat konsentrat 1 kilo. Tapinya 1 kilo itu bisa jadi untuk indukan saya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 indukan anakan yang tanggung 5, yang agak kecil dikit 5, dan yang baru sapih itu 15 sama 13, hampir 30 ekor, 27 ekor. Ini cukup dengan konsentrat 1 kilo, ini kurang. Memerlukan konsentrat ini 1,5 kilo. Anggap 10.000 sehari. 10.000 sehari dengan 27 ekor. 27 ekor kelinci. Itu yang besar, apalagi kalau yang kecil yang 15 itu udah besar sama induk, kayak indukannya lebih banyak lagi. Berarti 2 kali lipat sama ini. Bisa 2 kali lipat. Jadinya 20.000 sehari. Apakah dengan kayak gitu mungkin kita mendapatkan untung? Ini yang saya kasih tutorial paling murah. Kayaknya nggak mungkin kalau kita dapat untung dengan ini. Dapat pun tapi itu menipis. Tapi kalau dengan yang satu ini ampas tahu. Ini kemarin di tempat saya itu 3.000. Kalau ini 3.000, ini cukup 3.000 ini bisa jadi 1 hari. Karena saya kalau ngasih ampas tahu itu segini. Jadi kalau ini kurang, kalau dengan konsentrat kurang, tapi kalau dengan ampas tahu ini segini, ini cukup untuk sehari, pagi dan sore lagi separuhnya ini kawan,
separuhnya dia. Mudahnya lagi kalau dengan ampas tahu kita nggak perlu ngasih air. Kalau dengan konsentrat kita harus ngasih air. Kalau nggak dikasih air, kelinci kita akan koit atau mati atau meninggal. Karena apa? Kalau setelah konsentrat dimakan, dia akan mengembang di dalam perut. Nah, istilahnya kita kerja double 2 kali. Yang pertama kita harus beli dengan biaya mahal. Kalau ini cukup 3.000, ini 10.000 dan harus kasih air minum. Kalau ini enggak, aman. Oke, itu sedikit tutorialnya dari konsentrat dan ampas tahu. Satu lagi saya kasih tab rekomen lagi untuk ini asam-asaman hijauan. Karena saya merekomendasikan 3 rekomen makanan hijauan. Kalau pakai ini daun rumput ini nggak perlu dilayuin. Ketika jenis ini nggak perlu dilayuin, langsung dikasihkan nggak apa-apa. Tapi yang di bawah 3 bulan jangan sekali-kali nggak dilayuin. Pasti dia akan mencret dan mati, apalagi di atas 1 bulan. Nah, kalau dengan rumput gajah aman. Kalau dengan ini kita cuma hijauan ini, kita setidaknya harus masih ngasih namanya ampas tahu. Karena hijauan aja nggak cukup untuk vitaminnya untuk kelinci. Pasti nanti ada yang kurus langsung mati. Itu kawan, sedikit tutorial. Moga-moga bermanfaat. Bila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, share, subscribe, dan komen. Untuk hijauan ini diharuskan dengan ampas tahu. Setidaknya 3 hari sekali. Kalau kita full hijauan. Kalau kita full ampas tahu juga nggak bagus. Karena apa? Efeknya kelinci kita kegendutan. Kalau kegendutan dia nggak bakal bisa bunting. Nah, itu aja perbedaannya. Oke, alhamdulillah moga-moga sedikit tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, atau khususnya saya sendiri yang punya kebiasaan sedikit membantu Anda bila ini berguna. Kalau nggak berguna saya minta mohon maaf, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.